Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, berbulan-bulan pemerintah bersama tenaga kesehatan berjuang dalam menghadapi COVID-19. Fluktuasi angka kasus menandakan bahaya pandemi COVID-19 jauh dari kata akhir. Tidak sedikit tenaga kesehatan justru yang malah menjadi korban dan gugur ketika bertugas. Bagaimana kita membantu meringankan perjuangan para tenaga kesehatan? Kita sudah bergabung bersama dengan Harif Fadila, Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Harif. Selamat pagi, Mas. Iya, Pak Harif, apa kabar Pak Harif? Selamat pagi. Baik, alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Iya, Pak Harif, ini 100 lebih perawat atau tenaga kesehatan menjadi korban meninggal saat tengah memerangi penanganan COVID-19. Apa yang harus menjadi pengingat di sini Pak Harif? Ya, jadi begitulah resiko yang kami hadapi dengan pandemi ini, ya, yang harus kami hadapi sebagai bagian dari resiko tugas yang kita hadapi, Mas, termasuk resiko pengorbanan daripada nyawa daripada rekan-rekan kami yang saat itu sedang berjuang, dan juga resiko berbagai hal-hal yang terkait dengan fisik, psikologi yang harus kita hadapi selama ini. Itu, Mas Martin. Tapi ketika melihat kemudian korban tidak hanya korban yang dirawat, namun juga tenaga kesehatan kemudian menjadi korban juga di sini. Sebenarnya kok bisa diceritakan seberapa besar pengorbanan yang harus dihabiskan, waktu yang harus dihabiskan ketika merawat para pasien yang bisa dikatakan pasti ada saja setiap hari yang datang? Ya, sejak Maret atau sejak dinyatakannya pandemi di Indonesia ini, memang kita concern dan fokus terhadap bagaimana memberikan pelayanan pasien-pasien yang terkena COVID ini, Mas. Jadi semakin hari semakin bertambah, kemudian sampai hari ini belum juga turun, dan masih banyak pasien, masih banyak penderita yang tentu saja memberikan tambahan beban, baik itu secara fisik maupun psikologis pada khususnya kami perawat-perawat yang sedang menggeluti atau menjalani tugas profesi ini. Namun kami tetap semangat untuk itu, lakukan tugas dengan baik. Baik, Pak Harif, pada Hari Kesehatan Nasional kemarin ada bentuk apresiasi semangat dengan menepuk tangan 56 detik untuk perawat sebagai bentuk apresiasi. Apakah ini cukup untuk meningkatkan semangat bagi para perawat yang masih berjuang hingga saat ini? Saya kira segala sesuatu, suatu tindakan, segala kegiatan, aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan semangat juang daripada petugas kesehatan, tenaga kesehatan, patut diapresiasi, Mas. Kami ucapkan terima kasih atas apresiasi tersebut. Dan saya kira tentu ini merupakan tambahan darah segar untuk tetap bersemangat untuk memberikan pelayanan. Baik. Kembali kepada perjuangan para tenaga kesehatan, terutama perawat ini, Pak Harif. Dibandingkan dengan beberapa bulan lalu pada waktu kasus juga masih melanda Indonesia, kemudian sekarang perlahan mulai naik. Bagaimana kemudian pembagian shift dari para perawat ini? Apakah masih sama ketika beberapa waktu lalu atau saat ini justru ditambah sehingga kemudian banyak sekali perawat-perawat yang harus ekstra bekerja, ekstra effort? Relatif sebenarnya dari pertengahan kondisi COVID sampai hari ini relatif stabil, ya, karena kita sudah mulai menemukan pola daripada shift, ya. Misalnya kalau untuk di ruang isolasi itu shift itu kan bukan hanya 3 shift pagi sore malam, tetapi setiap shift itu ada 2 grup yang memang harus bergantian karena berkaitan dengan penggunaan APD yang tidak boleh terlalu lama, sampai 7 jam gitu, rata-rata 3,5 jam sampai 4 jam gitu. Nah, itu perubahan shiftnya, dan sekarang sudah mulai beradaptasi dengan itu. Namun ada kesulitan lain karena banyak juga teman-teman kami yang terinfeksi, kemudian banyaknya jumlah pasien, tentu ini memberikan satu dampak terhadap bisa overtime, ya, bisa juga double shift mereka bekerja, terutama di ruang-ruang khusus ICU yang memang memerlukan perawat dengan keterampilan khusus yang cukup terbatas, gitu, Mas.
Martin. Iya. Terkait dengan kemudian kendala dan juga potensi terinfeksi, bagaimana sejauh ini bentuk antisipasi dari para tenaga kesehatan ini untuk bisa tanda kutip menjaga kesehatan mereka juga gitu, dalam artian ketika mereka merawat yang sakit jangan sampai mereka sakit. Apa yang dilakukan kemudian? Yang pertama memang di dalam tugas pelayanan kami itu sudah ada protap atau prosedur terutama tentang pencegahan dan pengendalian infeksi di tempat kerja. Bahkan ada Permenkesnya yang cukup lengkap, dan ini yang memang harus betul-betul kita patuhi, disiplin kita laksanakan. Yang kedua, setiap perawat juga harus menjaga kesehatan diri sendiri gitu. Ya, istirahatnya, kemudian makannya yang cukup, kemudian juga harus terus-menerus berpikir positif supaya tidak paranoid gitu, sehingga menyebabkan tekanan psikologis dan yang dapat menurunkan daya tahan. Itu saya kira, Mas. Oke, Pak Arief, apa yang masih menjadi kendala yang terus disampaikan oleh teman-teman kita yang masih berjuang di lapangan sana, Pak? Saya kira kendala itu ya tadi sudah saya sampaikan bahwa adanya potensi kelelahan, sudah mulai ada kelelahan karena begitu panjang perjuangan ini dan banyak juga yang terinfeksi, keterbatasan tenaga, tentu ini harus kita antisipasi ke depan. Dan saya kira juga banyaknya kasus ini juga menjadi sebuah perhatian juga bagi kita. Dan berharap sekali untuk segera berkurang, ya, makin landai, dan ini memberikan harapan yang besar untuk kita mengakhiri pandemi ini, Mas. Oke. Dari data yang Anda dapatkan, apakah banyaknya tenaga kesehatan yang terinfeksi ini terfokus di Jakarta atau banyak kota lain di Indonesia yang justru saat ini masih harus mencari perhatian? Ya, salah satunya Jakarta dan juga di Jawa Timur yang kalau menurut data kami yang terinfeksi perawat itu sudah 3.387. By name by address ada datanya kita, tetapi itu belum semua melaporkan. Dan jumlah yang wafat hari ini sudah 118 orang. Yang paling banyak memang di Jawa Timur, DKI. Dan rata-rata 10 provinsi epicentrum yang menjadi perhatian di negara kita ini. Baik. Pak Arief, apa rekomendasi Pak dari PPNI agar tentunya jangan sampai ada kejadian serupa? Tenaga medis yang menjadi korban dan juga tentunya apa yang menjadi rekomendasi agar semakin optimal dalam menangani pasien? Yang pertama saya kira untuk kepada masyarakat, kami kira tentu mari kita jaga kesehatan diri sendiri dengan cara mematuhi protokol kesehatan dan juga tidak melakukan acara-acara yang mengumpulkan orang yang banyak sehingga ini menjadi potensi untuk jumlah kita makin meningkat. Ya, untuk perawat saya kira patuhi protokol PPI pencegahan pengendalian infeksi dan meningkatkan profesionalisme dengan terus-menerus meningkatkan ilmu pengetahuan, karena kita juga menyediakan berbagai sarana termasuk webinar, zoominar tentang COVID ini agar kita tidak tertinggal ilmunya dan makin efektif profesional menangani pasien COVID. Dan tentu saja jangan sampai perawat atau petugas kesehatan itu tertular dan menjadi sumber penularan. Nah, yang ketiga, saya kira kita petugas kesehatan bagian dari lingkungan masyarakat hendaknya memberikan contoh atau menjadi role model bagi lingkungan sekitarnya, warga sekitarnya untuk berperilaku hidup sehat, terutama mencegah paparan daripada pandemi ini dan protokol kesehatan, gitu Mas. Baik, Pak Arief, terakhir apa yang masih diperlukan dari tenaga kesehatan kepada pemerintah? Saya kira yang masih diperlukan itu adalah selain sarana dan prasarana yang memang harus tersedia secara cukup, ya, terutama alat pelindung diri. Kalau di rumah sakit rujukan sudah mulai bagus, mungkin rumah sakit swasta dan puskesmas ini harus terus-menerus dipenuhi. Yang kedua juga bagaimana kita bisa memberikan tambahan nutrisi, tambahan suplemen
gizi kepada para petugas kesehatan termasuk perawat agar mereka bisa terjaga daya tahan tubuhnya, karena memang risiko yang kita hadapi banyak sekali pasien-pasien COVID ini menjadi sebuah risiko besar gitu, sehingga perlu daya tahan untuk bisa terhindar dari sakit ini. Dan yang ketiga, bagi teman-teman yang tidak sehat sakit, saya kira harus tahu diri untuk tidak melayani terlebih dahulu. Yang keempat, tentu saja ketersediaan tenaga yang terus bisa menjamin pelayanan ini berjalan dengan baik. Begitu, Mas. Baik, terima kasih banyak atas waktunya pada pagi hari ini. Harif Fadilah, Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) melalui sambungan telepon. Terima kasih, selamat pagi Bapak.